Oh ya, sorry lah, beda kan bro. Mantan pegawai Ya, bank. soalnya Ya. dibayarin kantor bro, Oh, iya, ngapain? iya, iya. Di Jakarta itu ya kira-kira seminggu pertama saya nggak kerja, saya cuma kelilingan di Jalan Rasuna Said itu. Oh, nyari BO. Nggak ada di sana. Oh, nggak ada, waktu Geser itu. lagi ke Geser, kota. iya, iya, iya. Kalau nggak pernah roller coaster, pasti nggak jadi orang yang tough bro. Tapi waktu itu intinya, untungnya nggak nggak kepingin lah, masih belum kepingin ngambil. Jadi waktu keluar ke Pak Tanadi, Tidak ada tanggungan. betul nggak ada tanggungan. Jadi waktu itu benar-benar apa ya, memutuskan untuk resign dari BUMN dan waktu itu langsung ke Jakarta yang notabene saya belum pernah tinggal di Jakarta sendirian. Mama sampai nangis bro. Oh iya? Iya 6 bulan bro, tesnya dari 1.200 orang. Akhirnya memutuskan untuk resign gitu. Kamu ini gitu ya. Ibarat kata kan saya pokoknya nggak aneh-aneh ya. Menyanyiakan gitu. Nah itu pokoknya nggak aneh-aneh gitu sampai 45 tahun sampai pensiun lah, aman hidupnya kan. Percaya. Nah, tapi akhirnya memutuskan untuk pindah gitu untuk resign dari sana. Pindah ke Jakarta. Ke Jakarta bener-bener bawa koper 2 biji itu langsung dari bandara naik taksi Pak ke daerah sini. Sombong cu. Nggak ada orang Masuk lagi. bandara naik taksi. Aku naik Damri. Oh ya, sorry lah, beda kan bro. Mantan pegawai Ya, bank. soalnya Ya. dibayarin kantor bro, Oh, iya, ngapain? iya, iya, Ya kan dari apa bandara naik taksi, taksinya itu tak suruh nunggu di area situ. Pak tunggu sebentar, saya nyari kos-kosan. Hebat. Jadi benar-benar di situ dapat kos-kosan. Kapan mau ditempati? Malam ini juga. Lo belum ada spraynya mas. Ini besok baru bisa. Udah nggak apa-apa bu. Pokoknya saya bisa. Saya bawa spray. 2 koper di spray semua. Itu. Jadi di situ udah 3-4 tahun di Jakarta di dunia training. Banyak belajar juga pastinya karena terbiasa ngadepin bos-bosnya perusahaan kan. Betul, betul. Karena waktu itu ya. Kan sebelumnya pengalaman di BNI prioritas kan soalnya. Iya, tapi kan beda levelnya. Kalau BNI prioritas kan lebih ke personal orangnya. Kalau ini kan harus masuk ke perusahaan-perusahaan. Di Jakarta itu ya kira-kira seminggu pertama saya nggak kerja, saya cuman kelilingan di Jalan Rasuna Said itu. Oh, nyari BO. Nggak ada di sana. Oh, nggak ada. waktu Geser itu. lagi ke kota. Geser, iya, iya, iya. Terus. Oke, jadi masuk dari satu gedung yang lain itu cuma nyatetin ini loh, di elevator kan biasanya ada nama PT apa, PT Betul, apa, betul, PT betul, apa, betul. itu saya catetin. Belum ada kamera foto, itu masih mahal dulu kan. Jadi saya catat di notes, balik ke kantor, riset kecil-kecilan di internet tentang size perusahaannya. Soalnya waktu itu kan training yang saya jual harganya lumayan mahal. Iya, Pak Tanadi kan lumayan. Ya itulah. Jadi apa? Artinya saya ngecek dulu kira-kira perusahaan ini mampu beli nggak ke kita. Kalau dari size perusahaan, dari jumlah karyawannya kayak yang gede, baru mulai dimasukin. Ya kayak gitu-gitu sih. Terus dari situ 2014 Akhirnya nikah. masuk ke maksudnya training itu berarti asuransi itu kliennya lu di Enggak, bukan. Jadi 2014 nikah. Oke. Terus di ultimatum sama istri harus balik Surabaya. Laki-laki kan selalu kalah, Bro. Ya akhirnya Anda balik. dong. Iya. Saya emang enggak. Nggak apa-apa sih, saya bangga sih, saya bangga. Enggak menang saya. Oke, lanjut ya. Jadi pindah ke Surabaya, tapi masih remote sama Pak Tanadi kerjanya. Maksudnya remote itu 3 minggu di Surabaya bikin janji, waktu ke Jakarta. Jadi sebulan itu 3 minggu di Surabaya, 1 minggu Jakarta. Oke, Jakarta tinggal present. Tinggal visiting aja. 3 bulan di Surabaya, di offer lah sama Manulife, Oke. asuransi ya, untuk jadi trainer di sana. Karena pengalaman di bagian trainer pada saat Mas Betul, Pak Tanadi. betul. Oke. Dari situ saya sih prinsipnya gini ya. Kerja saya selalu coba untuk terbuka sama siapapun lah saya kerja. Di Pak Tanadi pun waktu itu setiap kali saya dapat offering saya selalu cerita. Jadi saya sempat dapat satu offering dari apa namanya, convenience shop yang sudah tutup di Jakarta. Yang pakai angka itu ya? Ya, yang 7 sampai 11 bukanya Iya, itu di awal. Nah, itu sempat ditawarkan di sana untuk jadi trainer. Waktu saya diskusi sama bos saya, dibilang jangan, nggak saya ambil. Nah, pada saat Feeling juga mungkin ya dia. ya beliau kan mungkin sudah senior Udah tahu, ya, betul. intuisinya kan mungkin jalan. Terus di apa, asuransi, saya ngomong Pak saya dapat offering begini, gimana di sana benefitnya gini gini gini. Ya sudah kamu belajar. Nanti kalau sudah pintar kita ngobrol lagi, gitulah Wasih. waktu itu. Akhirnya dari situ pindah ke Manulife. Saya terima Manulife karena memang di situ literally hanya ngajar. Jadi sebagai trainer.
Tapi sebenarnya waktu itu kita ketemu di pertama kali itu malah di Grand Surabaya itu loh. Iya. Yang pas kamu pakai jas. Nah, itu ya. Kan itu awalnya dari kerja di insurance, habis itu masuk. Gaya perlinti cu. Pakai sepatu pantofel. Emang sehari-hari harus kayak gitu, Bro. Harus kayak gitu ya emang kalau di Iya, asuransi. harus jasan, harus berdasi waktu itu. Emang Aku tuh dulu rule-nya. berharap banget loh kalau pada saat kerja itu Eh. bisa pakai jas tiap hari kayak gitu-gitu sok-sokan tapi ya. Tapi kayak sekarang ya kan, sekarang di startup kangen kadang-kadang Iya, bergaya beneran, seperti nah, itu. Kita kan kadang pakai kayak gitu akhirnya cuman di kawinan doang kan. Nah, itu. Ya itulah intinya. Jadi sebetulnya kenapa kok datang di acara yang di hotel itu? Karena pada saat itu kan sempat waktu itu kerja di insurance tapi tetap siaran juga. Nah, secara prinsip sebenarnya secara kerjaan pada saat itu sudah ya dibilang cukup Settle lah lah, ya. settle lah. Sudah cukup. Saya nggak bilang berlebihan tapi sudah cukup. Nah, Cukup mobil. silakan diartikan Iya. sendiri. Terus. Jadi pada saat itu ditawarin siaran, tapi agak sedikit jual mahal. Aku mau siaran, tapi aku mau bikin program sendiri. Nah, dari Karena situ, udah punya bargaining lah. ya mungkin ya. terus. Jadi waktu mau bikin program sendiri, pada saat itu adalah awal-awalnya saya pengen belajar startup. Nah, tapi gimana caranya ya? Saya bisa belajar startup tapi juga dapat duit. Iya, padahal sarap itu kan gak ada duitnya. Nah, proses belajar tapi justru malah dapat duit, yaitu Buat bikin yang speak up itu. bikinlah startup speak up. Startup speak up. Jadi siaran pada saat itu ngundang teman-teman startup gitu kan, sambil ngundang kita tanya-tanya, kan belajar tuh, tapi nggak dapat bayaran. Iya, iya, Ya, kira-kira kayak gitu. Akhirnya Coach Daru itu salah satu narasumber yang pernah jadi narasumber di acara startup speak up. Terus Itu akhirnya, acara startup speak up itu. Bukan acara hijrah coach itu. oh kalau yang itu Hijrah Coach, Oke. tapi kan Coach dia Daru, pernah oke. jadi narasumber di startup speak up, terus kamu akhirnya akhirnya diundang gantian gantian, aku yang ya. diundang di acara Hijrah Coach. Ya itu ketemulah si dia di Jadi sana. peserta gue cuy. Terus dengerin gitu. Ya sama kan. Luar biasa. Kita jadi orang yang ngedengerin hebat lah tapi Coach Itu Daru. tahun berapa? 2015 ya? 2016 ya? Ya iya mungkin 2015 2016-an. Tapi memang perjalanan ini kan akhirnya roller coaster banget ya. Banget. Mulai awal down, terus akhirnya naik jadi pegawai BUMN, terus Benar. akhirnya di asuransi settle dan akhirnya stop. Ya justru apa ya? Jadi Punya dinamika lah. kalau ya. nggak pernah roller coaster pasti nggak jadi orang yang tough, Bro. Orang-orang yang Ada loh yang tough tapi tidak roller coaster. gimana ceritanya? Itu Aston Salim. Aston Salim dari lahir cepet. Iya. Tidak lah yang roller coaster ya. Jadi tough ya. Naik mungkin awan, cara awan kinton. padahal aku mau ngomong cara mengedukasi Oh, keluarganya iya. dan lain sebagainya. Bisa jadi. Itu berpengaruh Ya juga. kita kan Maksudnya- harus berpikir positif. Iya loh. benar. Tapi aku selalu menilai bahwa keluarga-keluarga kaya yang anaknya kaya tapi juga pola pikirnya kaya itu karena memang terbiasa kaya. Betul. Ya bisa jadi kayak gitu. Mereka tidak memanjakan gitu kan. Bisa jadi dikasih tanggung jawab juga. Ya, bisa jadi kayak begitu. Ya, oke. Jadi lanjut lagi ya. Pada saat itu akhirnya bersentuhan sama startup dan semakin kenal banyak startup founder di Surabaya. Dari situ lebih apa ya? Keinginan untuk masuk atau terjun ke dunia startup itu semakin besar. Sampai akhirnya 2016 itu benar-benar keluar dari kantor, bikinlah startup. Ya kan? Dengan tabungan yang ada, dengan mimpi yang besar, antusiasme yang tinggi, bikinlah startup. Waktu itu media lah, startup media. Jadi kita gila-gilaan di awal sempat dapat project yang lumayan bagus. Ya. Kita hire beberapa orang kreatif kan nggak murah ya bro ya. Kita hire beberapa orang sampai ada sekitar 7 orang mungkin pada saat itu timnya. Alhamdulillah dapat project yang lumayan gede sekali. sekali. Jadi sekali. Habis itu susah banget dapat project lagi sampai setahun luar biasa waktu itu pencapaian kita berhasil membukukan kerugian ratusan. Akhirnya jatuh benar-benar. Jadi dari mungkin pembelajaran adalah saya ngerasa saya sombong pada saat keluar dari kantor. Di usia yang masih segitu ibarat kata Sudah saya pencapaian segitu. nggak kerja hidup nggak kerja mungkin setahun ke depan masih aman dan kita punya track record yang luar biasa lah ya sudah pernah dapat ini dapat itu sombong waktu itu masa sih bikin usaha nggak jalan beneran nggak jalan jatuh
banting setir bro. Waktu itu jatuh dilema sih, balik kantor enggak. Tapi akhirnya memutuskan untuk jadi penyiar lagi ya akhirnya. Iya. Yeah. Jadi benar. Jadi pada saat jatuh kan bingung kan mau balik kantor enggak, ditawarin siaran lagi. Waktu itu mikirnya buat refreshing lah. Back to basic juga akhirnya. Akhirnya siaran lagi. Terus sambil itu bikin snack. Ya, Jualan snack banting yang kecil. itu. Jalan itu. Jalan. Rekornya 7 bulan dapat 150 reseller se-Indonesia. Habis itu ini conflict of interest. Habis itu menang penghargaan. Berusaha membelokkan arah pembicaraan. Ya itulah ceritanya. Sampai ketemu sama Pak Ahmad, diminta tolong untuk ayo bantuin. Sebenarnya dari 3 tahun yang lalu sempat ini sudah ngobrol. Tapi pada saat itu melihat kayaknya belum oke nih. Kayaknya gajinya itu masih belum ada investment masuk. Kayaknya masih bootstrap ini, saya nggak mau strap-strapan itu ini. sih. Terus ngelihat ada salah satu grup investor yang lumayan besar masuk juga ke situ. Terus saya ngeliat ke Transmedis ya maksudnya. Saya ngeliat kalau dia mau masuk situ pasti ada something nih di sini. Jadi dari situ memutuskan untuk oke lah, Bismillah kita komit, bantu Pak Ahmad. Ya sampai sekarang baru setahunan ini. Sama Pak Ahmad. Soalnya kan memang aku mengenal Yugo itu ini apa sih ganti-ganti mulu? Mau kemana sih bocah ini kan? Nah, sampai itulah. akhirnya apa ya? You're the only person who knows the way, bro. Iya. Jadi saya mikirnya if you want to do something, just do it and believe that that plan is the best plan. Amin. Kok menarik. Jadi ini ya bijak sekali saya hari ini. Kita nggak konsentrasi kan? Thank you. Itu perjalanan yang bagus banget. Mudah-mudahan bisa inspiratif buat teman-teman. Sekarang kita masuk segmen selanjutnya, bahas berita hari ini. Kok agak gimana gitu ya? Caranya dia menyampaikannya kayak ada sesuatu yang wah ini jadi deg-degan ini. Enggak. Oke, berita hari ini yang paling menurutku relate yang memang sedang dibahas adalah startup itu gara-gara COVID hancur lebur. Setuju. Yang tadinya kemarin-kemarin Gojek, berapa karyawan yang udah di-cut. Betul, Grab, Bukalapak. Itu kan nggak tahu kenapa kan 2 tahun terakhir mungkin. Itu kan startup A, B, C, D. Gila-gilaan. Keluar terus di TV lah segala macam. Sampai aku yang wirausaha jualan beras organik ini kayak si orang gila ya. Enak banget ya gitu. TV nggak cuma satu, bro. Iya. 30 hari berturut-turut brandnya si A, si B, si C kayak gitu. Sampai akhirnya COVID jebret hilang. Waktu awal COVID aku kan sempet ini ya, aku follow salah satu level C-nya Airbnb. Airbnb waktu COVID 2000-an yang di-cut seluruh dunia, worldwide. 2000 staff yang di-cut. WeWork belum COVID hancur juga. Banyak. Belum COVID udah hancur. Maksudnya akhirnya kita menilai ini yang salah apakah memang startupnya, foundersnya, atau memang jenis bisnisnya? Oke, saya nggak coba untuk judging orangnya atau siapanya, tapi yang terjadi di Transmedis gitu ya. Jadi di Transmedis kita kan COVID itu mulai rame sekitar bulan Maret April. Maksudku apakah jangan-jangan customer yang bisnis model yang mereka set up itu hanya bisa jalan karena ada promosi dan investment juga? Ya, itu juga menjadi salah satu pertanyaan saya banget dulu ketika masuk ke startup. Kalau bicara startup kan burn cash-nya gila-gilaan. Betul. Gojek pertama kali keluar promo. Nah, bunyinya investmentnya T, Pak. Iya benar. Bahkan sekarang kan mau masuk lagi nih. Siap berapa T? Mau gabung sama siapa tuh? Kan ini pemerintah. Ada yang awalnya T itu ya. Belakangnya M. Terus. Oke, jadi saya sempat wondering gitu kan, kira-kira kalau mereka tidak mengeluarkan promo, apakah itu orang masih mau beli gitu kan? Nah sebenarnya pertanyaan itu terjawabnya baru-baru ini gitu kan. Menurut saya yang paling penting adalah product market fit. Ketika kita product market fit, lalu problemnya itu sudah benar-benar tervalidasi, mereka dibutuhkan. Even nggak ada promo, mereka pasti akan belilah. Katakanlah sekarang even berkurang mungkin ya? Betul. Ya kita bicara nasi putih lah memang. Ya, masa gara-gara COVID kita mengurangi makan nasi putih kan nggak mungkin. Artinya kan itu valid, produk itu dibutuhkan. Depends gitu kan? juga Pak. Depends-nya apakah memang kompetitornya mereka masih main
Gitu loh, ngerti nggak sih? Bisa jadi sih I mean, seperti ya itu. buka-bukaan aja lah, Bukalapak kan itu sama semua kan? Betul. Bukalapak, Blibli.com, Tokopedia, E-commerce lah ya. Shopee, e-commerce gitu kan. Aku pindah loh. Heeh. Shopee diskon, beli di Shopee. Betul. Tokopedia diskon, beli di Tokopedia. Bisa jadi seperti itu. Karena produknya sama. Betul. Jadi pada saat pandemi itu kita malah naik, kita malah growth. Jangan pernah menurunkan target. Itu adalah hal yang sangat haram untuk dilakukan. Tapi lakukanlah 10 kali lipat. IT is the next oil. Betul.